Shalom, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, pencinta Bible Study Online CK7 yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, Pendeta Markus Simanjuntak. Apa yang kita doakan ketika kita berada dalam kepungan musuh yang berjumlah cukup banyak? Apa yang akan kita doakan? Mazmur 83 akan mengajarkan kepada kita bagaimana kita berdoa dan berseru, meratap kepada Tuhan, tetapi bukan cuma sendirian. Kita akan juga belajar bagaimana kita berdoa bersama-sama dengan orang kudus lainnya. Tapi sebelum kita menggali lebih dalam dari Mazmur 83 ini, mari kita terlebih dahulu membangun penyembahan kita, keintiman kita dengan Tuhan di dalam doa dan penyembahan kita. Kami bersyukur Bapa untuk pertolongan yang datang dari Engkau. Dan kami tahu bahwa hanya nama Tuhan, nama Yesus yang berkuasa di bawah kolong langit ini yang menjadi nama keselamatan, nama perlindungan. Dan firman-Mu juga berkata bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan beroleh selamat. Kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau sediakan kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Thank you Jesus. Kau yang beri pengharapan. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan dan tak mampu bertahan. Yesus ada di sana
nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Oh Yesus, hanya nama-Mu Tuhan yang sanggup menjawab doa-doa kami. Haleluya, sebab Kaulah harapan kami, Kau yang memberi kepastian bagi kami. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekat-Mu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat
kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Inilah pernyataan iman kami Bapa. Kami tidak melihat kepada keadaan sekeliling kami yang bisa saja mengacaukan dan mengancam dan membuat kami menjadi patah semangat. Tetapi kami memandang kepada Engkau, Tuhan sumber pertolongan kami. Dan biarlah kiranya juga firman yang kami akan terima pada hari ini akan menguatkan kami untuk menyadari Tuhan, Engkau melepaskan kami dari setiap persekongkolan musuh-musuh yang berusaha menginginkan kebinasaan kami. Mari Roh Kudus nyatakan kehendak-Mu yang sempurna ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara sekalian, Mazmur 83 adalah mazmur nyanyian yang dinyanyikan oleh Asaf, musisi yang ada di bait Tuhan. Dan konteks daripada mazmur atau latar belakang mazmur ini paling dekat karena judulnya ini persekongkolan, maka banyak para ahli atau sarjana Alkitab mengatakan bahwa latar belakang atau konteks yang terdekat dan paling bisa menggambarkan ini adalah ketika Yehuda di bawah pimpinan Raja Yosafat itu dikepung di dalam 2 Tawarikh 20 oleh aliansi kerajaan Edom, Moab, dan Amon. Kita tahu bahwa mereka begitu besar sampai akhirnya Yosafat ketakutan dan meminta seluruh bangsa berdoa, berpuasa. Dan akhirnya Tuhan memberikan jalan keluar dengan cara yang ajaib, yang luar biasa. Dengan puji-pujian, pengagungan. Dan di lembah pujian itu dikatakan bahwa mereka menjara musuh-musuh mereka. Dan musuh lari tunggang langgang karena Tuhan membuat suara musik itu menjadi deru perang. Dan membuat mereka lari. Tetapi kalau kita melihat dari pernyataan adanya tambahan bangsa Filistia, Tirus, Asyur yang ada di utara dari Israel, ini memberikan pemahaman bahwa pengepungan itu bukan sekedar di dalam 2 Tawarikh 20. Tetapi lebih menggambarkan bagaimana Israel atau Yehuda itu berada dalam kelilingan musuh. Di mana musuh mereka ini selalu berkeinginan bermufakat untuk menyerang. Dan kita tahu bahwa ini bukan kejadian pertama. Kalau kita tahu ada Abraham ketika dia membebaskan keponakannya Lot. Itu musuh datang sebagai sebuah aliansi. Dari Persia terus mereka menjara naik ke atas dan turun ke bawah. Dan mengambil daerah Sodom Gomora itu. Dan kita bisa melihat bagaimana Tuhan membebaskan dan membuat kemenangan kepada Abraham dan orang seisi rumahnya yang berjumlah 318 orang itu. Jadi kita melihat di sini bahwa tidak peduli seberapa besar musuh di sekeliling kita dan tidak peduli seberapa kecilnya kita, Tuhan mampu bekerja untuk melindungi dan memberikan kemenangan. Kita juga tahu kisah Gideon. Hanya dengan 300 orang melawan hampir 100.000 pasukan lawan. Tuhan memberikan kemenangan.
Dan bukan dengan cara harus ada lembing dan tombak panah dan darah. Tapi hanya Tuhan yang bekerja luar biasa. Jadi kita bisa melihat adanya kuasa nyanyian, tetapi nyanyian yang bersama-sama sebagai sebuah nyanyian komunal. Karena Mazmur ini, nyanyian ratapan ini dinyanyikan secara berjemaah. Ini namanya ratapan berjemaah. Luar biasa. Artinya kita belajar bahwa pujian yang dilakukan bersama-sama oleh umat Tuhan yang dimerdekakan di dalam ibadah raya kita, dalam ibadah-ibadah pertemuan kita, itu bukan sekedar pujian pengagungan, tetapi juga sebuah alat peperangan. Bagaimana Tuhan bisa memperbesar, amplifying the voice, memperbesar suara, dan membuat ini menjadi alat peperangan untuk menghancurkan musuh-musuh. Jadi sekarang kita tahu kenapa kuasa puji-pujian itu begitu penting di dalam ibadah, di dalam pertemuan doa, di dalam peperangan rohani, syafaat, di dalam menara doa, di dalam doa fajar. Kita tahu bahwa pujian itu bukan sekedar sebuah pendahuluan ibadah atau pengantar khotbah, bukan. Tapi sebuah alat. Itu sebabnya kita harus, para pemuji, para penyembah, kita memimpin umat Tuhan untuk siap berperang. Nah, coba kita mulai lihat dari ayat 2. Ayat ini mengatakan sebuah permohonan. Ya Allah, janganlah engkau bungkam, janganlah berdiam diri, janganlah berpangku tangan ya Allah. Ini merupakan sebuah permohonan kepada Tuhan, pada Elohim. Jangan engkau berdiam diri, jangan engkau berpangku tangan. Jangan engkau hanya bungkam. When God is silent, kira-kira kan kita bingung, kenapa Tuhan kok nggak ngomong? Tetapi kemudian ayat yang ketiga sampai ke-8 memberikan alasan kenapa para pemazmur ini, Asaf ini meminta supaya Tuhan tuh jangan diam, jangan bungkam, jangan berpangku tangan. Karena kondisinya dikatakan musuhnya ribut. Orang-orang yang membenci Tuhan mulai meninggikan diri, mulai mengangkat, mulai memberikan intimidasi. Mereka mulai mengadakan permufakatan licik untuk melawan umat Tuhan. Perundingan-perundingan untuk melawan orang-orang yang dilindungi Tuhan. Lalu kemudian mereka, hasil perundingan mereka adalah, marilah kita lenyapkan mereka sebagai bangsa, sehingga nama Israel tidak diingat lagi. Dan ini bukan terjadi hanya pada bangsa Israel. Kita tahu di dalam perang abad ke-20, di perang dunia kedua, Hitler bermufakat untuk membinasakan semua orang-orang Yahudi dari muka bumi. Menghancurkan, membunuh orang-orang itu mulai dari Eropa. Ternyata bahwa upaya melenyapkan itu terus-menerus dilakukan. Dan bahkan dikatakan mereka telah bersepakat berunding, mengikat perjanjian melawan Tuhan. Jadi ternyata apa yang mereka lakukan kepada umat Allah adalah sebuah perlawanan langsung terbuka kepada Allah sendiri. Jadi sebenarnya ini memberikan sebuah kita pengharapan bahwa di belakang kita ada Allah. Siapa yang berusaha untuk melenyapkan umat Tuhan, gereja Tuhan, dia sedang berhadapan dengan Allah sendiri. Dan apakah Allah lemah? Sudah pasti jawabannya tidak. Luar biasa ya. Bagaimana Tuhan itu ada di belakang kita. Dan di sini ayat 3 sampai 8 ini mengindikasikan bahwa umat Allah itu belum diserang. Tetapi mereka sedang terancam. Dan mereka sedang dikepung. Belum ada sebuah invasi yang langsung menyerbu. Tetapi sudah ada kondisi itu. Nah biasanya memang pada perang perjanjian lama sampai kira-kira abad ke-11-12. Karena kota-kota itu umumnya kota yang berbenteng, berkubu. Lalu biasanya ada jarak tanah kosong,
apakah itu mungkin padang gurun atau mungkin itu padang rumput yang mungkin hujan, lumpur. Itu menjadi sebuah pertahanan alam, perlindungan alam. Dan biasanya mereka mulai mengepung, mengelilingi benteng atau kota itu. Lalu kemudian membuat orang-orang itu tidak lagi mendapatkan suplai makanan. Sehingga perlahan-lahan orang di dalam kota itu akan mati karena kelaparan. Tidak punya lagi persediaan. Nah, satu kali tuh saya ke Yerusalem, saya tahu di bawah kota itu ada terowongan yang menuju ke laut Mediterania. Kenapa? Karena pada waktu perang salib itu dipakai kalau seandainya mereka sedang dikepung dari depan, mereka bisa punya itu satu terowongan yang bisa pakai kereta kuda untuk keluar. Dan di situ mereka bisa mengambil air, suplai dan semuanya dari pelabuhan. Nah saudara-saudara, tetapi pada waktu itu ketika mereka terkepung, ini pelan-pelan akan mati nanti. Jadi apa yang harus dilakukan? Ayat 9 sampai 19 merupakan doa dan kerinduan umat Allah agar mereka dibebaskan dari kepungan musuh. Coba kita lihat. Ketika semuanya sudah mulai bergabung, ayat 10 lebih jelas dikatakan, Tuhan, nah ini doanya mereka. Perlakukanlah mereka seperti Midian, seperti Sisera. Kita tahu bahwa mereka ini dihancurkan pada masa kepemimpinan Deborah. Dipatahkan, bahkan dikalahkan oleh seorang perempuan saja. Yang sudah dipunahkan di Endor. Bahkan dikatakan menjadi tahi bagi tanah. Jadi menjadi kotoran bagi tanah. Nah ini menarik. Apa maksudnya? Kok musuh bisa jadi kotoran bagi tanah? Apakah ini ungkapan, sekedar sebuah ungkapan nyanyian? Atau ini sesuatu yang sebenarnya bisa terjadi? Nah menariknya, dalam tahun 1830, jadi abad ke-19, diperkirakan ada sekitar 1 juta kerangka, tulang belulang manusia, hewan yang diimpor dari Eropa ya ke pelabuhan Hull ya, Port of Hull. Pelabuhan ini dan sekelilingnya tetangganya itu di Leipzig, di Austerlitz, di Waterloo. Ini tempat-tempat pertempuran. Kita tahu misalnya dulu Napoleon Bonaparte itu adalah pertempuran di Waterloo. Ini pertempuran-pertempuran yang masif dan banyak orang mati. Lalu kemudian kadang-kadang tidak dikubur sehingga ya berkelimpangan begitu saja. Lalu kemudian setelah kira-kira 25 tahun kemudian ini dikumpulkan dan kemudian ditarik lalu dibawa ke pelabuhan Hull. Dan di sana di sebuah kota yang bernama Yorkshire itu ada sebuah tempat penghancuran kayak sebuah grinder yang bisa menumbuk benda-benda seperti kopi apa semua menjadi tepung. Nah ini dengan mesin besar itu jutaan, hampir 1 juta kerangka manusia dan binatang itu diremukkan, ditumbuk jadi tepung. Lalu kemudian setelah ditumbuk dikirim ke kota Doncaster itu di Inggris yang merupakan sebuah pasar pertanian terbesar. Dan di situ para petani membeli itu tepung-tepung yang sudah jadi pupuk. Nah, luar biasanya tubuh kerangka manusia itu kan ada minyaknya. Juga tentu ada kalsium di sana. Dan akhirnya tepung ini dijadikan pupuk.
Dan tentu ini menjadi sangat baik buat tanah. Jadi saudara, ungkapan tai bagi tanah ini adalah sebuah ungkapan bahwa mayat-mayat mereka itu betul-betul bisa menjadi pupuk. Artinya habis, tidak ada lagi bangkit. Berbentuk lain sudah, tidak bisa lagi dibangkitkan. Luar biasa. Doanya ini artinya gini, Tuhan, kalau musuh menyerang umatmu, punahkan mereka. Tahukah saudara, di mana sekarang bangsa Amon? Di mana bangsa Edom? Di mana bangsa Put yang menjadikan Mesir itu hebat? Punah, saudara. Kalaupun ada kota Aman, dari kata Amon, itu sudah cuma sebuah kota saja. Tidak ada lagi bekasnya. Tidak ada lagi penduduknya yang menjadi bangsa besar dan bangsa hebat. Di mana Filistea? Fonisia yang menjadi bangsa-bangsa pelaut-pelaut besar di zaman perjanjian lama. Sudah tidak ada. Artinya, kalau Tuhan membela, Dia akan membela dengan memunahkan bangsa itu. Hanya satu yang bertahan dari masa bangsa perjanjian lama sampai sekarang, yaitu Israel. Sekalipun mungkin ada bangsa Persia seperti Iran, tetapi bangsa itu sudah campuran. Mesir sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi orang Put yang menjadi bangsa inti dari Mesir. Jadi saudara-saudara, yang menarik di sini bahwa permohonan umat Tuhan untuk dibebaskan dan bagaimana Tuhan akan menghukum musuh-musuhnya, itu didasarkan bukan sekadar-kadar sebuah keinginan balas dendam, bukan. Tetapi lebih kepada reputasi Allah. Janji-janji Allah. Kesetiaan Allah dalam menjawab doa umatnya. Jadi sungguh ketika kita berdoa dan meminta Tuhan bertindak, biarlah kita berdoa bukan atas dasar doa mengutuki. Jangan. Tapi berdoa atas dasar reputasi Tuhan. Bahwa dikatakan, Tuhan, Engkaulah yang akan bangkit membakar seperti nyala api. Engkau yang akan mengejar mereka. Tetapi semua itu supaya mereka mencari Tuhan. Wow, luar biasa. Jadi ketika mereka dikalahkan, tujuannya supaya mereka mencari Tuhan. Supaya mereka bertobat. Supaya mereka mengenal Allah. Artinya, kita ingin kalau secara naluriah manusia itu kalau dikecewakan, ada musuh. Kalau bisa musuhnya hancur-hancuran, habis, binasa, mati. Bisa. Paling kemuliaannya kita mengatakan syukurin. Tapi itu kan tidak baik. Apa yang terbaik? Dari musuh-musuh kita. Pembalasan apa yang terbaik dari Allah? Bisa saja punah. Tapi di sini Alkitab memberikan sebuah gambaran bagaimana yang terbaik. Musuh-musuh itu yang berniat, berunding, bermufakat untuk menghancurkan umat Tuhan, menghancurkan gereja Tuhan, tapi Tuhan balikkan dan membuat mereka bertobat, membuat mereka mencari Tuhan. Dan ini terjadi dengan kasus Saul, Saulus menjadi Paulus. Orang yang berniat, orang yang punya semangat tinggi menghancurkan umat Tuhan, justru berbalik dan menjadi pemberita Injil. Sahabat sekalian, ketika kita berdoa, kita mesti menyadari bahwa pembalasan itu milik Tuhan. Yang kedua, izinkan Allah yang menentukan waktu di mana Dia bertindak. Kita bisa berseru, kita bisa sepertinya berdoa seperti mendesak Tuhan. Tetapi ingat, kita bukan Tuhan.
Kita bermohon kepada Tuhan. Dan izinkan ketika nama Tuhan yang akan menjadi pertaruhannya, reputasinya yang dipertaruhkan. Yang kedua, izinkan Tuhan bekerja dalam waktunya. Dan caranya dia akan bertindak. Maka kemudian sebagai hasilnya nanti, kita akan melihat Tuhan dipermuliakan. Kita perlu mempercayakan diri kita dengan iman kepada janji-janji Allah ini. Dan saya berdoa untuk setiap kita. Pada waktu kita belajar melihat bagaimana Tuhan bekerja, pada akhirnya kemenangan yang terbesar bukan ketika kita melihat musuh kita dihancurkan, tetapi ketika mereka menyadari dan bertobat. Di ayat yang ke-19 dikatakan, supaya mereka tahu hanya Engkau, Tuhanlah, Yahweh lah namamu, yang maha tinggi atas seluruh bumi. Biarlah kiranya ini menjadi doa kita. Tengah-tengah kita mengalami kondisi yang terkepung, terjebak. Orang bermufakat untuk menghancurkan, menggagalkan, melakukan sabotase atas bisnis kita. Tapi biarlah Tuhan membela kita. Mungkin ada orang yang berusaha untuk merampok dan mengambil alih kontrak-kontrak yang saudara sudah dapatkan. Memotong jalur yang saudara sudah dapatkan. Tapi lebih dari itu, biarlah juga Tuhan bekerja dan Tuhan membalikkan keadaan dan membuat mereka takut kepada Tuhan. Dan ini akan menjadi kesaksian yang tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disangkal, bahwa kepada mereka yang berlindung kepada nama Tuhan, Tuhan akan membela. Hanya nama Yesus yang berkuasa dan menjadi pertolongan kita. Bapa, kiranya setiap umat-Mu yang saat ini sedang mengalami kepungan, sedang mengalami ancaman, sedang mengalami Tuhan permufakatan jahat dari orang-orang yang bermaksud menghancurkan mereka, bisnis mereka, bahkan mungkin kelangsungan pelayanan. Biarlah Engkau bangkit dan bertindak, membela, bahkan Engkau yang akan membuat mereka yang berbuat jahat, bermufakat, berbalik dan menyadari dan takut kepada nama Tuhan dan menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai bertemu di kesempatan mendatang. Shalom.